Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Najwa Hamid dengan NIM 1709622061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik secara fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun secara non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, jadi identitas nasional itu ciri atau sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur identitas nasional menurut Ubaidillah. Secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya itu yang pertama ada 1. Pola perilaku. Pola perilaku ini ialah gambaran perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. 2. Lambang-lambang. Lambang-lambang ialah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara dalam undang-undang. Misalnya seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 3. Alat-alat perlengkapan. Ialah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya seperti candi, masjid, dan gereja. 4. Tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia yang menurut Winarno yaitu pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan ke-10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Dengan keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia ini, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Mengingat keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Tanpa kemampuan menghargai perbedaan, maka tidak menutupi kemungkinan bahasa Indonesia suatu saat nanti hanya tinggal kenangan. Salah satu contoh pola perilaku masyarakat di Indonesia yaitu ada di kawasan adat Amatoa Kajang yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Perbedaan posisi dan tugas dalam struktur kelembagaan adat masyarakat di kawasan Amatoa Kajang ini membuat pola perilaku komunikasi mereka tentu berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Ada saat-saat tertentu di mana masyarakat hanya bisa berkomunikasi dengan pemimpin adatnya melalui pemangku adat. Tetapi ada juga waktu di mana masyarakat juga bisa berkomunikasi langsung dengan Amatoa. Sarana komunikasi yang mereka gunakan juga tentu berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Hal ini tidak terlepas dari cara hidup mereka yang masih sangat sederhana dengan sepenuhnya berpegang teguh pada adat istiadat yang telah turun-menurun. Mereka menolak masuknya teknologi dalam wilayah mereka karena mereka menganggap bahwa kehadiran teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka karena bersifat merusak kelestarian alam. Masyarakat di kawasan adat Amatoa Kajang ini juga menggunakan simbol-simbol sebagai bentuk komunikasi nonverbal mereka. Yang pertama itu keseharian mereka yang tidak menggunakan alas kaki. Mereka percaya bahwa tanah adalah tempat mereka diciptakan sehingga mereka tidak menggunakan alas kaki agar kulit mereka tidak bersentuhan langsung dengan tanah, tempat di mana mereka berawal dan berakhir. Kedua, masyarakat di kawasan adat Amatoa Kajang menganggap hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka sangat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang secara sembarangan. Karena mereka percaya bahwa hutan di kawasan itu memiliki kekuatan yang gaib. Hutan dikelola berdasarkan adat istiadat dan dikelola secara sungguh-sungguh karena mereka menganggap bahwa mengelola hutan sama saja dengan menyayangi dunia.
Nah, dapat dilihat dari pendapat saya barusan bahwa pola perilaku yang dimiliki oleh adat Amatoa Kajang ini memiliki ciri khasnya tersendiri sehingga perilaku tersebut dapat dijadikan sebagai identitas nasional karena ciri khas tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat daerah lain.